Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Naranomi Aprilia Putri dengan NPM 2003-40114. Lalu yang kedua ada Putri Radita Rositasari dengan NPM 2003-40115. Lalu yang ketiga yaitu ada Alfiana Sabella dengan NPM 2003-40118. Di sini kami akan membahas tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya, menurut J.R. Terry, syarat-syarat kepemimpinan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, realistis. Yang kedua, banyak akal. Yang ketiga, dapat mengambil inisiatif. Yang keempat, emosional stabil. Yang kelima, merupakan seorang komunikator yang stabil. Yang keenam, partisipatif dalam bidang sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengambilan keputusan menurut G.R. Terry adalah pengambilan keputusan pemilihan alternatif perilaku tertentu atau dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagiani, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Dasar pengambilan keputusan yaitu ada 3. Yang pertama ada intuisi, adalah suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman terseleksi. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena dapat memperkirakan keadaan yang terjadi. Yang ketiga yaitu fakta. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang yang dapat menerima keputusannya. Proses pengambilan keputusan ada 5, yaitu yang pertama adalah pengambilan keputusan adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Yang kedua yaitu mencari alternatif pemecahan dengan cara proses pemikiran dalam mencari alternatif yang mungkin dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga yaitu memilih alternatif, yaitu proses melakukan pilihan alternatif yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah dengan cara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu pelaksanaan alternatif. Adalah proses melaksanakan alternatif dalam bentuk tindakan dan harus sesuai dengan rencana agar dapat memecah suatu masalah. Yang kelima yaitu evaluasi. Adalah proses pelaksanaan alternatif harus terus diamati apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bila langkah-langkah pelaksanaan telah dilakukan dengan benar, tetapi hasil tidak dicapai tidak maksimal, sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali pemilihan alternatif lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Peran pemimpin saat pengambilan keputusan dibagi menjadi 3. Peran yang bersifat interpersonal, peran yang bersifat informasional, dan peran yang bersifat pengambilan keputusan. Next. Sehingga kesimpulan dari PPT kami yang bisa kita ambil yaitu keputusan lahir dari suatu proses, di mana di dalamnya terjadi diskusi yang intensif, saling tukar pikiran, dan brainstorming yang mendalam dengan analisis yang tajam. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan sangatlah penting dalam pengolahan dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih.